Islam sangat menghormati perempuan. Sangat menghormati perempuan dan semua hak-hak perempuan. Maka perempuan itu bisa menentukan nasibnya sendiri, tidak pakai dipaksa-paksa, demikian juga dengan laki-laki. Maka orang-orang yang bahas selama ini tentang ta'aruf itu adalah mungkin kurang tepat karena mereka mikir perempuan kayak nggak punya hak. Nah, padahal perempuan punya hak banget. Hari ini kan kita mau bahas konsep ta'aruf nih. Oh, langsung ya konsep Gue langsung ta'aruf aja ya. nih, soalnya gue, berapa banyak yang WA minta Banyak. terus gue bingung kan dari dulu tuh nggak ngerti konsep ta'aruf kan. Iya, Ini kan modern civilization. Oke. Dan waktu itu gue sampai konsul ke psikolog yang proper tuh untuk sampai pernikahan yang jangka panjang tuh kayak gimana. Oke. Banyak tuh teori-teorinya. Jadi lu harus coba ini dulu, lu harus compatibility, chemistry dan lain-lain. Tapi kan kalau ta'aruf itu kayak langsung CV ngobrol. Dan ada juga yang bilang kayak nggak boleh komunikasi, jadi kayak harus lewat perantara. Tapi ada juga yang bilang boleh kok asal nggak ada yang flirting gitu, yang kayak genit-genit gitu Ustaz. Kayak nanya visi misi kamu apa, membangun pernikahan karena Allah atau apa gitu. Nah itu gimana Ustaz? Sekarang tuh stigmanya kayak interview kerja. Lu ngerti ta'aruf gak? Tahu. Apa? Ya, lu paham Coba apa? jelasin. Coba Kak, aku juga penasaran nih, coba Kak. Ta'aruf itu pokoknya nggak pacaran langsung nikah. Dulu aku berpikirnya sama Ustaz pas belum pakai hijab. Pas udah pakai hijab ternyata aku baru nyadarin ternyata bagus banget kalau dalam Islam tuh gak boleh pacaran. Aku jadi paham gitu. Luar biasa. Keputusan paling penting di hidup lu adalah istri lu. Asik. Either dia yang bakal bikin lu hancur, apa dia yang bikin lu sukses. Gue juga jadi takut. Aku sepakat. Nah, gue jadi takut. Jadi sekarang tuh lebih hati-hati banget. Mau approach siapapun kayak gue harus tahu dulu nih. Iya. Gue harus bener-bener tes semuanya. Iya. Lagi bagus, lagi jelek, lagi apa. Tapi kan itu kan konsep modern pacaran. Betul. Kan. Nah sedangkan ta'aruf tidak memperbolehkan itu. Pacaran. Nah itu makanya gue sempat nge-challenge. Lu aja takut apalagi cewek lu. Itu Iya apalagi kan makanya. aku pasti pengennya punya suami bisa ngebimbing gitu loh. Betul. Takut salah langkahnya. Iya, karena aku pernah bilang bagi cewek khususnya ya. Kalau bagi cowok sih masih enak karena lu nggak kehilangan apapun sih practically. Bener. Tapi bagi cewek sebenarnya adalah aku pernah bilang sampai kayak gini, walaupun diprotes orang ya. Aku bilang gini, salah nikah itu lebih parah daripada nggak nikah. Kalau sama istriku yang sekarang aku ta'aruf. Iya. Tapi sama putus, Ustaz? kenapa putus? Karena aku masuk Islam. Oh, Iya, begitu aku masuk Islam, aku putusin. Gimana? Iya. Ketika aku masuk Islam, aku putusin pacarku. Ustaz nggak bisa ngajak gitu. Dia sudah muslim masalahnya. Jadi aku nggak ngajak lagi. Oh bener. ya udah. Iya. Karena nggak Itu boleh dia tuh. pacaran. Karena nggak boleh pacaran. Pacarannya tuh haram berarti dia. Kalau misalnya beliau langsung punya visi misi menikah juga langsung Iya. mau aja ya Ustaz ya. Tentu. Nanti boleh Ustaz dikasih tahu tipsnya gimana. Oke, tentu jadi saja. 4 tahun Itu, ta'aruf. 4 tahun aku pacaran. 4 tahun aku pacaran. Aku ta'aruf 1 tahun. Nah, tapi aku mau bahas pacaran dulu nih. Berapa kali Fadon putus? 2. 2 kali. Lu berapa kali putus? Jujur Nggak lu. mau sebut on Yang cam. nggak diakui dan Jujur yang lu. diakui. Berapa kali? Banyak. Banyak. Oke. Aku cuma sekali. Nabila berapa kali putus? Kira-kira aja. Ya, Ustaz lupa. Ya, Lupa 3 ya. atau 4 ya. Oh, 3 atau 4 kali putus. Berarti ada sesuatu yang incommon di sini. Ternyata datanya adalah kebanyakan orang pacaran itu tidak menikah dengan orang yang dipacarinya. Itu yang pertama tuh. Apapun itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan itu sederhana. Aktivitas lu ngapain pas pacaran? Baca buku. Bohong banget. Main game. Ngapain pas pacaran? Kenapa lu ketawa kayak gitu? Aktivitas lu ngapain? Oke. Ke gereja. Ini Masya Allah banget sih kegaja banget gitu ya ceritanya. Aku Masya Allah. Aku cerita aku aja ya. Di zamanku aku nggak tahu pacaran itu apa. Yang aku tahu adalah laki-laki yang nggak pacaran itu nggak keren. Maka aku mulailah untuk cari pacar pada saat itu. Dan memang betul di resminya di gereja. Kita bawa pacar kita ke gereja, lalu kemudian seolah-olah kita udah jadian, yang lain nggak boleh ganggu lagi ya, karena udah jadi punyaku, kira-kira gitu. Kita pergi nonton, kita pergi apa dan segala macam. Di satu titik itu aku benar-benar nggak ngerti kenapa aku pacaran. Tapi cowok cepat belajar. Ketika cowok cepat belajar, cowok itu punya nafsu. Dan itu normal. Maka aku jadi ngerti bahwa ketika sudah pacaran, aku menginginkan lebih daripada sekedar cuma pegangan tangan. Paham sampai di sini? Pada waktu itu aku sangat-sangat polos sekali. Zaman dulu Nabila kalau percaya nggak percaya, lu percaya nggak percaya. Zaman dulu aku nggak tahu kenapa orang bisa punya anak. Tapi karena cowok cepat belajar, aku jadi ngerti bahwa aku capable banyak hal. Nah artinya kalau pacaran, kalau misalnya contoh pacaran kalau udah bertahun-tahun, aku yakin pacarannya pasti bukan cuma pegangan tangan doang. Pertanyaan itu sederhana. Kalau kejadian sesuatu yang rugi siapa? Cowok atau cewek? Cewek. Maka disitulah titik itu pacaran tuh menjadi sangat-sangat tidak reliable untuk cari pasangan. Karena pacaran tidak didesain untuk cari pasangan. Contoh ya, coba kita lihat. Data di Jepang menunjukkan begini. Satu cowok sebelum dia menikah, dia berhubungan badan dengan 7 perempuan sebelumnya. Jadi dia sudah berhubungan 7 perempuan, baru kemudian dia nikah. Sedangkan kemudian cowok,
cewek itu 5 laki-laki yang berbeda sebelum dia nikah. Paham nggak maksudnya? Jadi dia udah nyicipin 5 laki-laki, yang laki-laki menyicipi 7 perempuan. Artinya kalau kita lihat itu, ini menjadi problem ke depan karena kenapa? Pertanyaan sederhana. Nabila, apa yang paling dikhawatirkan pas sudah nikah? Yang paling dikhawatirkan apa ya? Dari cowoknya. Dapatnya mau kondo. Misalnya Aku apa? takutnya sih dapat cowok yang kasar sih Ustadz. Kasar. Main tangan, Nyakitin, yang main physical tangan. attack. Selain itu apa lagi? selingkuh. Bagus. Karena kenyataan yang kita lihat begitu kan ya. Pertanyaan itu sederhana. Kalau cowok pacaran sama cowok selingkuh, sama atau beda? Feren. Cowok selingkuh sama orang Beda sih. Bedanya apa? Bedanya apa? Bedanya yang satu pacaran, yang satu selingkuh. Nah, gue kasih tau lihat ya. Gitu. Coba kita lihat ya. Cowok selingkuh sama cowok pacaran itu sama. Satu, sama-sama nggak punya komitmen. Ya kan ya. Jadi orang pacaran kan dia kan nggak punya komitmen tuh. Orang-orang selingkuh juga nggak punya komitmen. Paham kan ya maksudnya kan ya? Artinya mereka sama-sama terus kemudian berhubungan dengan orang yang lain tanpa ada ikatan. Sama kan ya? Orang pacaran nggak ada ikatan. Ditanya kapan nikah? Maybe yes, maybe no. Atau Mei tahun kapan gitu kan ya? Orang-orang yang selingkuh juga sama. Mereka juga nggak ada komitmen. Tapi kan kalau kayak gini, ini itu teknikalitas. Betul. Menurut gua. Kalau nikah kan memang udah ada formal dokumennya, Betul. teknisnya gitu-gitu. Kalau pacaran itu kan lebih kayak koneksi mungkin psikologis ya. Iya, betul. Kayak secara mental, secara betul. perasaan dan lain-lain. Kalau orang pacaran di modern civilization ya mereka ngerasa ada komitmen. Itu komitmennya, komitmen verbal terhadap bersama. Betul. Gitu loh. Ini sebagai kayak trial run-nya sebelum mereka ya udah komitmen on paper gitu. Betul. Karena pas udah on paper itu udah harta lah, udah itulah udah semua kan gitu. Jadi menurut gue sih beda sih. Kalau mungkin di modern civilization ya pacaran tuh ya basically ada komitmennya tapi ya verbal. Orang selingkuh juga ada komitmen. Bener. Kalau enggak mereka maksudku itu. Jadi komitmennya yang selingkuh sama komitmennya pacaran itu sama. Cuma ke orang yang berbeda. Cuma mungkin baik konsep itu beda. Karena kalau selingkuh kan artinya kita deviasi nih. Betul. Bilangnya komitmen sama sini tapi ternyata ke yang lain. Kalau pacaran kan sama-sama komit yang ini sama-sama komit yang ini. Gitu. Ya, artinya begini maksudku. Contoh gini ya. Ketika kita pacaran misalnya ya. Pacaran ini kan tidak ada komitmen sampai kayak nikah kan ya. Benar. Nah, selingkuh juga sampai di titik itu. Benar. Artinya yang aku mau katakan adalah kalau ada orang yang sudah pacaran, kita lagi ngelatih dia untuk selingkuh sebenarnya. Karena ketika dia pacaran nih, nggak ada kemudian izin dari bapaknya, nggak ada kemudian sebuah janji yang jelas atau on paper dan segala macam, dia kan bisa berbuat begitu dengan cewek yang lain setelah kita nikah. Karena dia bisa berbuat seperti itu pada kita juga pas kita pacaran. Paham maksudnya? Berarti gini Ustaz, ketika ada orang yang nikah dengan komitmen kepada Allah kan, ketika ijab qabul. Betul. Dia sampai bisa selingkuh, berarti awal nikahnya nggak didasarkan dengan hal yang baik awalnya. Benar. Berarti mungkin ada sesuatu yang terjadi sebelum dia nikah. Itu sudah dia latihan sebenarnya. Jadi dia udah terbiasa untuk berbuat sesuatu tanpa ada konsekuensi. Atau dia nggak ngitung konsekuensinya. Nah berarti kita nggak boleh rely on human. Karena gini problemnya. Kalau pacaran itu adalah benar menjadi sebuah jalan untuk mengenal pasangan, harusnya kan tidak ada perceraian harusnya. Tapi negara-negara yang paling bebas justru negara-negara yang paling tinggi tingkat perceraiannya. Benar nggak? Oke, kalau gitu kita lihat ya. Orang yang nikah ternyata dia cuma satu tuh problematikanya. Cuma satu tuh yang dia anggap sebagai satu ikatan atau komitmen tadi. Itu adalah dia janji mau nikah. Sama seperti orang diselingkuhi itu, orang yang berselingkuh, dia janji mau nikahin ini. Tapi kan kamu sudah punya istri. Nantilah kita atur. Jadi mereka nggak pikir panjang tuh. Yang penting kenikmatan di depan, nanti di belakang urusan nanti. Nah maka kalau ada orang pacaran nih, dia akan lebih mudah untuk selingkuh daripada orang yang kemudian dia nggak pacaran. Berarti kita harus tahu dulu nilai yang diambil nih. Berarti yang kita dapat apa? Satu adalah kalau orang pacaran itu dia lebih mudah untuk selingkuh ke depan karena aktivitasnya sama antara pacaran dan selingkuh. Yang pertama. Yang kedua, pacaran tidak membuat orang jadi kenal orang. Ini kan gini, pacaran ini kalau dalam terms Indonesia adalah berkenalan supaya kita nggak salah pilih pasangan kan ya. Berarti berkenalan yang penting kan, bukan pacarannya kan ya. Nah, karena pacaran ada banyak aktivitas-aktivitas yang pasti nanti akan ke sana. Contoh begini ya. Kalau kita bicara tentang laki-laki yang normal, pasti laki-laki pengen lebih dong. Maka aku bilang kalau ada orang 3 tahun udah pacaran misalnya, masih pegangan tangan, aku bilang coba cek itu laki-laki normal atau enggak. Karena kalau normal, pacarannya ibaratnya didasari nafsu gitu Ustaz. Orang sudah nikah ya. Wajar nggak kalau dia nafsu? Sama istrinya boleh nggak? Boleh, karena ada cewek di situ dan laki-laki normal ketika dia ngelihat cewek pasti ada terangsangnya kan gitu kan ya. Maka ketika dia kemudian pacaran itu menutup kemungkinan nggak itu terjadi?
Nah artinya justru tujuan kenalan ini menjadi kontraproduktif dengan pacaran ini, karena pasti terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Ngerti. Makanya kalau ada orang bilang enggak aku bisa jaga, aku bilang I don't think so. Karena terlalu banyak ruang-ruang itu yang memungkinkan itu terjadi gitu maksudnya. Ngerti. Nah berarti pacaran tidak menghantarkan kepada tujuannya. Nah sekarang aku mau kasih alternatif. Gimana kalau kita bisa kenalan, tapi kita bisa meminimalisir seluruh efek-efek yang jahat yang lu bilang tadi. Oh, berarti pacaran untuk berkenalan. Kalau definisinya untuk berkenalan biar nggak salah pilih itu oke sebenarnya. Itu oke. Tapi karena pacaran sekarang di Indonesia pada umumnya adalah untuk misalnya. Hampir semua. Kenapa ketawa sih? Itu normal sih. Iya oke, anggap gitu kan. Itu yang salah karena jadi suatu proses membuat banyak celah untuk berdosa yang ujung-ujungnya tidak menyampaikan ketujuan. Betul. Gitu, kan? Maka kita perlu konsep lain daripada pacaran dalam tanda kutip. Harusnya bukan pacaran, tapi yang haram itu bukan pacaran harusnya kalau secara teknis ya. Bener. Yang haram itu aktivitasnya, celah untuk membuat aktivitas berdosa. Betul. Tapi kalau berkenalan untuk memastikan bahwa dia bakal jadi pasangan yang tepat itu nggak salah, itu haram. Ta'aruf. Tapi dulu Ustadz waktu aku pacaran juga, aku tuh seringnya ngajak mama bareng bertiga. Oh itu udah konsep ta'aruf berarti. Tapi aku ngertinya ya udah pacarannya ngajak keluarga aja. Berarti itu bukan pacaran. Tapi aku, jadi kan pacaran sebenarnya cuma kata aja kan? Ya kan? Bisa kita bilang pacaran minus aktivitas-aktivitas yang haram itu sama dengan ta'aruf. Aku baru tahu itu pas aku udah pakai hijab sih Ustadz. Tapi katanya nggak boleh nonton Netflix. Lu pasti dapat dari TikTok lu ya. Lu pasti dapat dari TikTok lu ya. Nggak boleh nonton bioskop dan lain-lain. Kayak berduaan gitu maksudnya. Nah jadi kita lihat dulu nih. Tapi ajak mama. Ya udah kalau nonton bioskopnya beda tempat duduk. Nah ada lu misalnya, terus calon lu dan ada mama di sini. Harus ada mama di tengah-tengah. Ya nggak di tengah-tengah juga temen, sih. intinya kayak nggak boleh Harus di tengah-tengah, pokoknya nggak boleh nempel gini kan. Kenapa ada Ustadz Felix di antara kita? Oh gitu. Bercanda. Oh gitu. Ya. Harus definisikan dulu yang haram apa. Ya kan ya. Berarti kan kalau pacaran sebenarnya nggak ada masalah kan ya. Asal kemudian nggak ada aktivitas-aktivitas yang haram. Makanya kalau aku lebih suka menggunakan kata pacarannya diganti dengan ta'aruf. Nah seperti itu. Nah tapi kita bahas dulu ya. Berarti benar kata lu sebenarnya. Jadi kalau aktivitas-aktivitasnya nggak ada yang haram, sebenarnya itulah yang namanya ta'aruf. Nah kalau gitu yang haram itu apa? Jadi gini. Nah ini perlu aku jelasin dulu dasar daripada Islam. Islam sangat menghormati perempuan. Sangat menghormati perempuan dan semua hak-hak perempuan. Maka perempuan itu bisa menentukan nasibnya sendiri, tidak pakai dipaksa-paksa. Demikian juga dengan laki-laki. Maka orang-orang yang bahas selama ini tentang ta'aruf itu adalah mungkin kurang tepat karena mereka mikir perempuan kayak nggak punya hak, kayak apa ya, dijodohin paksa gitu maksudnya. Nah padahal perempuan punya hak banget. Dan salah satu hak perempuan adalah dia tidak dirusak sebelum waktunya. Dia masih punya, jadi gini, kalau kembang itu sudah dipetik, dia pasti nanti akan mati. Kembang itu kan pasti kan akan menarik kan ya. Nah maka dia harus diposisikan tetap jadi kembang. Nah gimana caranya? Berarti ta'aruf itu melindungi itu sebenarnya. Melindungi kehormatannya perempuan. Sehingga ketika nanti perempuan itu nanti, ketika dia pun nggak jadi ta'aruf, ketika ketemu dengan orang yang misalnya dia pernah ta'aruf, dia biasa-biasa aja. Tapi kalau orang sudah pacaran nih ya, misalnya contoh ya, ada orang sudah pacaran, terus kemudian dia sudah pernah ngapain lah 3 tahun pacaran lah. Dia nikahnya sama orang lain nih. Dia sama suaminya pas lagi makan, ada mantannya ini. Kira-kira gimana nih? Kan nggak enak kan? Bisa jadi mantannya bilang, itu mah bekas aku. Paham gak sih? Itu common loh di kalangan para cowok. Oh ya? Common banget. Jadi cowok-cowok tuh kalau seterongkongan nih, terus kemudian dia ngelihat ada ini misalnya, itu dulu bekas aku loh. Itu dulu sudah pernah sama aku loh. Ngerti gak sih? Itu menjadi kayak medali bagi cowok gitu maksudnya. Nah, sehingga ketika itu terjadi pada cewek yang ta'aruf, itu nggak terjadi seperti itu gitu maksudnya. Jadi kita nggak ada beban masa lalu gitu maksudnya untuk kemudian ketika kita nanti mau nikah dengan orang lain walaupun ta'aruf kita gagal. Nah, jadi ta'aruf itu apa? Sebenarnya aktivitas-aktivitas yang nggak boleh. Apa yang nggak boleh? Kholwat. Kholwat tuh berdua-duaan. Nah, kholwat tuh nggak boleh. Jadi berdua-duaan karena pasti yang ketiganya kata Rasulullah adalah syaitan. Nah itu kalau bagi cowok normal ya. Bagi cowok normal enggak sih sebenarnya. Kalau nggak normal ya dia berdua-duaan ya pasti nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia cowok normal, maka ketiganya antara laki-laki dan perempuan ketiganya ada syaitan. Pantesan kalau orang pacaran kayak bisa melakukan hal yang itu ya. Kalau orang pacaran aku mau nanya Nabila, nyarinya tempat sepi atau tempat ramai? Ya pasti tempat yang sepi, tempat ya kan? Sepi. Karena pengennya mesra-mesraan pasti kayak gitu. Dan tempat yang gelap atau tempat yang terang? Kalau siang hari ya terang. Ya. Kalau siang hari. Lu tahu nggak kenapa orang pacaran pergi ke movie? Mau nonton. Mau nonton. Selain itu, Ustadz nggak mungkin ngapa-ngapain, kan ada CCTV juga. Aku mau nanya Kak, apakah baiknya begitu atau kayak boleh nggak kita kenal orangnya dulu nih, tahu? Tapi takutnya khawatirnya ada rasa dulu yang muncul. Nah itu gimana? Bagus. Yang penting kan nggak boleh kholwat kan ya? Kalau ngelihat kan nggak kholwat kan? Kholwat berdua-duaan. Nah contoh gini, suatu waktu ada orang bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah aku mau menikah dengan perempuan ini.
Rasul katakan begini, kamu udah ngeliat belum? Dia bilang belum ya Rasulullah. Kata Rasul, lihat dulu sampai hatimu cenderung pada dia. Berarti boleh Ustaz? Boleh. Lihat asli. Lihat asli. Jadi Rasul tuh justru nyuruh kita lihat supaya hati kita cenderung, karena fisik itu membuat laki-laki cenderung. Jadi kalau misalnya kasusnya Nabila sama Raymond gini, kenapa jadi kasus ya? Kenapa? Ini kan baru ketemu, belum kasus. Iya, orang harus lihat-lihatan terus gitu. Bukan lihat-lihatan terus. Maksudnya kayak ngelihat nih, sosoknya begini ya. Kan ada juga kasusnya kayak ngirim CV nih. Soalnya gini. Tapi nggak ngelihat gitu. Dia nggak tahu. Soalnya kan dikira ta'aruf. Gini, gue pas buka Twitter emang ada yang bilang ta'aruf yang zaman sekarang itu kayak disalahgunakan sama orang. Iya sih, ada banyak penyalahgunaan. Banyak kayak mengatasnamakan ta'aruf tapi intinya disistemin biar bisa duitin, biar apa gitu, kirim-kirim CV dan lain-lain gitu. Iya. Nggak hanya itu, yang bahaya adalah sebenarnya dia kayak pengen cuma untuk memuaskan syahwatnya aja, tapi nggak ada keinginan nikahnya. Jadi sebenarnya boleh. Jadi harus lihat dulu justru. Nah, lihatnya ini Feren dia boleh ngelihat terang-terangan, juga boleh lihat sembunyi-sembunyi. Tapi biasanya sembunyi-sembunyi itu gimana tuh? Bukan ngintip ya, bukan. Pakai cadar gitu kitanya harus pakai cadar. Jadi misalnya contoh ketika misalnya Raymond misalnya lagi ada di panggung, ada perempuan yang mau sama Raymond misalnya, maka dia bisa aja datang ke acara itu untuk ngeliat Raymond. Atau ketika Raymond lagi di masjid, dia ngeliatin seperti apa. Ya stalking. Kira-kira Raymond ini soleh atau enggak sih gitu. Kira-kira dia tuh gimana sih kalau lagi menghadapi masalah. Sedemikian juga laki-laki pada perempuan. Jadi kayak diikutin terus. Enggak juga diikutin. Agak ekstrim ya. Aku cerita aku aja. Memang dia ekstrim mulu nih. Oke, kalau gitu lu mau nanya apa lagi? Berarti udah jelas ya. Kita rekap dulu boleh nggak kayak? Yang nggak boleh khalwat. Yang atau nggak gini nih? Ta'aruf by itself yang benar. Oke. Prosesnya itu gimana? Ya, CV, jadi ta'aruf interview sebenarnya bisa apa saja, tapi diawali dengan khitbah namanya. Khitbah itu adalah artinya pernyataan untuk meminta orang ini menjadi istri kita. Nah, pernyataannya langsung itu bisa bahkan sebelum ketemu. Jadi ta'aruf dulu atau khitbah dulu, Ustaz? Ada dua pendapat. Ada yang bilang ta'aruf dulu baru khitbah, ada yang bilang khitbah dulu baru ta'aruf. Khitbah itu apa? Khitbah itu menyatakan bahwasanya kamu mau nggak jadi calon istriku, melamar. Oke. Ini bahkan di pertama kali ketemu. Iya. Itu bisa bukan pertama juga sih. Artinya kan dia pasti ngelihat dulu nih sampai dia yakin nih. Nah, setelah dia yakin ada dua cara. Bisa langsung, bisa jadi kemudian dengan kiasan. Contoh misalnya ada yang bilang sama Feren mau nggak jadi calon istriku? Nah, itu yang pertama. Itu jangan ngomong gak dulu kan, yang nanya gitu kan. Itu contoh gitu kan ya. Atau dia bisa bilang ini, ketika Feren lewat dia lagi main layangan misalnya. Enak nih kayaknya layangan ditarik berdua. Nah, itu pernyataan seolah-olah dia pengen kiasan. Ya flirting kan itu intinya. Jadi maksudnya bukan kayak flirting. habis stalking nih. Terus tiba-tiba kayak orang datang kayak mau nggak kamu ta'aruf sama aku? Betul. Jadi kalau misalnya lu ta'aruf ya, lu misalnya dibilang sama orang tuanya, aku mau Raymond nikah sama anakku misalnya. Hari ini juga lu sudah harus siap. Jadi memang benar-benar siap untuk nikah. Jangan kayak gitu ya, Ma ya. Nah, jadi ada mama by the way. Sudah siap harus untuk nikah gitu maksudnya. Jadi dia bukan ta'aruf dengan alasan paling setahun lagi 2 tahun, enggak. Dia kalaupun ceweknya minta hari itu nikah, lu siap. Dia ta'aruf pengenalan dengan emang benar-benar dia tahu pengen nikah nih sama cewek ini, Ustaz. Dan dia membuktikan dengan serius banget. Pertanyaan. Terus kalau misalnya ceweknya minta nikah nih, tapi cowoknya masih belum bisa biayain. Nah, berarti dia nggak siap ta'aruf. Oh, jadi ta'aruf tuh harus serius. Oh, makanya CV kan dari ekonomi dan lain-lain. Perlu nggak kayak harus siap. Lampirin kayak mobilnya apa gitu. Nah, itu nanti kita ke sana tuh. Jadi intinya Ustaz, banyak nih pertanyaan. Kalau mau ta'aruf itu, mau laki-laki mau perempuan dia udah harus sebelumnya belajar dan menyiapkan segala halnya, mental, fisik dan segala macam, financial segala macam. Ya, tinggal satu aja, mengenal calonnya. Dan kalau misalnya calonnya bilang, "Oke, kita boleh ta'aruf, tapi aku minta nikah hari ini juga." Dia sudah harus siap. Dan itu kejadian sama temanku. Satu saat aku maaf mau nanya. Jadi saya cowok ini baik nih mau ta'aruf sama Nabila. Terus dan Nabila omongin nih ke orang tua Nabila. Terus misalnya orang tua Nabila kan ya, orang tua kan feelingnya bagus gitu. Betul. Ya. Oke nih. Tapi gimana caranya meyakinkan hati aku ini tepat atau enggak? Aku kan istikharah nih Ustadz ya. Bagus. Aku nanya sama Allah. Aku nggak tahu kapan Allah jawab. Jadi kayak kadang tiba-tiba hati aku dibikin nggak serak sama dia. Terus aku kayak ya Allah kapan sih yang sama yang serak gitu. Itu gimana taunya kayak he's the one gitu. Berarti kita masuk ke dalam bahasan berikutnya nih. Tentang ta'aruf udah kelar ya. Nggak ada khalwat, serius nikah. Yang penting pacaran tanpa yang haram-haram. Haram-haram. Kan tidak ada khalwat, tidak ada yang haram, dan kemudian serius nikah. Oke. Step by stepnya. Step 1. Step 1. Tadi gak usah kirim CV. Pokoknya kalaupun misalnya kita sudah suka sama dia, bahkan gak ada perantara ustadz pun boleh.
kita langsung kemudian khitbah kepada orangnya. Itu boleh. Yang penting nggak ada kholwat, nggak ada maksiat. Dan serius untuk nikah. Kayak kirim surat tadi kan. Itu step one. Di kasusnya para sahabat, ada sahabat yang ketika sudah suka sama seorang perempuan, dia hubungin orang yang kenal dengan perempuan ini. Tolong dong aku dilamarkan ke orang itu. Karena aku perlu integritas nih, perlu jaminan nih. Orang ketiga kan. Orang ketiga yang kenal sama keluarga perempuan. Tapi itu step 2-nya berarti. Step 1 udah oke, udah suka nih kira-kira, udah kita target. Khitbah. Langsung kalau nggak surat verbal atau apapun itu pokoknya lu mau nikah sama gue nggak gitu. Gitu. Takut kan? Gue. Lo kok takut? Gue takut sih. Itu malah lebih bagus daripada lu bagi lu dan bagus bagi perempuan. Gue ngerti seluruh konsep bahwa biar cewek nggak dirugikan. Biar kita nggak dosa, gue ngerti. Top. Tapi menyeramkan banget sih. Kalau sampai gue masih ngerasa menyeramkan. Misalnya gini. Soalnya kan pas nikah itu tuh hal paling kecil pun tuh bisa jadi masalah untuk ini masalah. Yaitu behavior. Bener. Habis itu kayak cara pacarannya nanti. Betul. Pacaran yang kalau nikah ya. When you go out, pilihan makanan dan lain-lain. Betul. Gitu. Itu kan banyak banget kan. Gue tuh takut loh. Nah, how you spend your money. Betul. How you apa gitu. Pertanyaan lu udah hampir sama. Gue jawab nih. Kita udah masuk ke berikutnya ya. Bagaimana cara mencari pasangan yang tepat? Kalau Nabila nggak punya standar yang kita cari, maka selama-lamanya kita akan agak sulit untuk membedakan ini perasaan atau ini adalah sesuatu yang kemudian kita putuskan berdasarkan apa yang sudah kita mau. Contoh kayak gini ya, nih paling jelas nih, lu suka mobil kan? Nggak terlalu sih. Gue suka gadget. Gadget. Mobil aja. Walaupun lu nggak suka bisa nih. Oke. Contoh ya, walaupun nggak suka mobil diikutin aja. Aku misalnya ya, kalau aku milih, kenapa aku milih 7-seater? Keluarga. Karena aku punya anak 4. Berarti aku nggak mungkin milih sedan. Betul kan ya? Nah berarti pasti aku milih 7-seater. Dan yang aku pilih setelah 7-seater, kemauanku berikutnya adalah baru kemudian yang lain. Kenyamanan dan segala macam. Tapi 7-seater udah pasti. Berarti kalau ada yang kemudian aku lihat 7-seater, berarti pilihanku terbatas pada beberapa mobil aja kan? Nggak mungkin aku beli misalnya BYD Seal misalnya. Masalahnya sekarang banyak orang bukan perlu, tapi cari yang mau, yang dia mau. Itu sulit kalau mau nggak ada standar. Pantesan agak susah milih yang tepat karena kita udah punya standar. Nah, standar itu penting nih. Oke nih, misalnya ceweknya pinter, berkarir, misalnya gitu. Misalnya yang lu mau nih. Langsung pertama ketemu jebret gitu misalnya. Kalau ta'aruf kan nikahin. Betul. Gas gitu. Ternyata lu dapat yang lebih bagus lagi. Banyak, dan berdasarkan pengalaman ada juga gitu yang lebih bagus lagi gitu. Nih gue kasih tau ya. Masalahnya gini, yang lebih bagusnya bukan berdasarkan spek. Contoh, kemauan dapat spek yang bagus, bukan. Ketenangan. Yang cuma bisa didapetin pas actually coba tanda kutip ya pacaran. Karena gue pernah dapat yang semuanya speknya bagus. Semuanya nih sesuai dengan kemauan gue gitu loh. Tapi gue gak cocok. Karena lu gak tenang. Ternyata susah ya sama cewek alpha ya. Ternyata susah ya apa gitu. Nah itu kan harus dicoba tanda kutip pacaran to the point. Gue tahu gue berdosa. Nah, itu ternyata bikin gue nggak bisa. Gitu. Nah, kalau misalnya ta'aruf berarti kan udah dapet spek nih, nikah. Kita lihat dulu. Pertama kita cari speknya dulu kan ya. Yang bawah yang kita mau tuh kayu kayak apa. Nah, kalau kita sudah dapat, ya udah kita ambil. Kita ambil sampai kemudian ke depan. Tapi ada fase lagi ta'arufnya itu. Nah, untuk itu kemudian kita lihat. Nah, itu aku bilang kalau ternyata pacaran ternyata nggak memberikan kita, nggak works nih kalau seandainya untuk memberikan kita semacam kayak gini. Perkenalan tuh nggak works maksudnya. Kita nggak akan mendapatkan perempuan yang sama atau laki-laki yang sama ketika kita nikah. Maka orang bilang, ini kayak bukan cowok yang aku pacarin ketika dia sudah nikah karena berubah 100% misalnya. Nah, tapi kalau dalam ta'aruf, nah itu yang kita cari tuh supaya meminimalisir, karena ta'aruf juga pasti bisa mendapatkan masalah. Tapi gimana caranya meminimalisir ini? Pertama adalah tadi ya, kita pilih yang kemudian sesuai spek kita. Pacaran tuh maksudnya gini, kalau misalnya kita pacaran ya, kita tuh lebih mengenal diri sendiri. Betul. Jadi semakin kita nyoba beberapa kali nih, kita jadi makin tahu nih, oh ternyata aku tuh butuhnya kayak gini, oh ternyata aku butuhnya kayak gini gitu loh. Tapi kalau misalnya ta'aruf tuh kan konsepnya kayak yaudah satu gaspol nikah ya kan? Enggak juga. Kalau kita nggak cocok, boleh coba sama cewek lain. Bisa. Oh ta'aruf boleh. Jadi harus menyelesaikan dulu. Harus menyelesaikan dulu. Nggak boleh ta'aruf banyak. Jadi ta'aruf tuh tidak mesti harus satu kita pilih lantas harus kita nikahin. Kalau bisa make sense banget. Pengenalan dulu kan soalnya Ustadz. Aku cari bukan balik lagi, aku cari bukan wajah kan, harta apalagi. Karena istriku kan setengah rumahnya masih dari tanah, belakangnya kandang sapi. Yang aku cari apa lagi? Agama. Aku juga nggak cari agama. Yang aku cari adalah aku mencari, kenapa aku bilang ibu daripada anak-anakku, karena gini, aku kalau cuma sendirian aja, aku bisa punya banyak komplain terhadap dia. Tapi kalau dia sudah jadi ibu daripada anak-anakku, itu beda. Maka aku cari seseorang yang menenangkan aku. Seandainya ta'aruf, nikah, ternyata tidak menenangkan. Itu banyak terjadi.
Nah sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu nih. Kalau ta'aruf aja, lu udah dapat sesuatu yang nggak menyenangkan. Ini banyak juga kejadian. Contoh ya misalnya ya, ini ada cewek nikah nih. Ini agak serem nih ceritanya nih. Cewek mau nikah nih lagi ta'aruf. Pas dia mau nikah, udah pesan semuanya. Ini kejadian nyata nih. Udah pesan catering, udah pesan tempat dan segala macam. Pas mau nikah seminggu, cewek ini nelpon ini cowoknya. Terus bilang ini, bang, mohon maaf bang, aku mau ngasih tahu ini beban banget bagi aku. Tapi aku harus ngasih tahu ini karena aku nggak mau ini jadi beban ke depan. Ya kita sudah tahu lah dia bilang apa. Aku sudah nggak perawan lagi. Sekarang terserah kamu mau nerima atau enggak. Kalau kamu mau nerima, ya itu terserah kamu. Tapi tolong jadi ungkit-ungkit. Tapi kalau kamu nggak mau nerima, aku bisa paham. Gimana kira-kira cowoknya tuh? Itu udah kayak sambut petir tuh cowoknya tuh. Iya lah gila kalau gue jadi cowoknya. Penutup. Ya, tolong diberesin nih ya, disapu nih orang ini nih. Fans-fansnya Raymond sedih lagi nanti. Gak apa-apa guys. Kenapa sih? Bercanda guys. Enggak, feeling aku gak bercanda. Istri gue sekarang pekerjaan gue. Oke. Bohong banget ya. Emang dia kerja? Ya. Ya kalau aku sebagai mewakili Gen Z kali ya, kayak yang penting kan banyak banget orang yang juga takut menikah sama seperti aku gitu. Cuman yang paling penting sih benar kata Ustadz, kita harus mendekatkan diri kepada Allah dulu. Pasti Allah juga akan tolong kita, dimudahkan segalanya, nggak cuma urusan jodoh, bahkan kayak karir segala macam yang kita perlukan pasti Allah akan menolong kita. Intinya gitu sih. Memperbaiki diri, berusaha menjadi yang terbaik, baru nanti Allah hadirkan yang terbaik juga. Masya Allah. Insya Allah, Bismillah. Yakin deh, yakin deh. Kalian semua. Hah? Kalian. Kalian kita semua kan. Iya. Nabila sama Raymond dia kayak bisa membawa ketenangan sih. Hey, udah cukup. Terima kasih banyak. Jadi topiknya sangat amat tapi gini ya, panjang. sebenarnya aku tuh pengen gali banyak dari Nabila sebenarnya tentang kenapa dia hijrah dan segala macam. Ini kan soal idol kan. Aku dapat informasi dari Sis katanya ini idol semua orang. Hijrah itu apa? Hijrah itu berpindah ke tempat yang lebih baik. Nah, jadi berubah ke yang lebih baik lah. Amin. Bukan, berubah lebih baik. Nah, aku dengar kan dia idolnya semua orang nih. Maksudnya kan nggak mudah menurutku untuk sampai di titik ini. Tapi mungkin nggak sekarang ya kita ajak ngobrol ya. Dulu nggak hijaban, sekarang dulu hijab. kan aku belum bisa belum pakai hijab. Lu nggak tahu siapa nih? Tahu Nabila Ford. Iya, dia idola semua orang loh. Jadi dia ini ada SD gitu itu Nabi Muhammad saat kalau idola semua orang gitu. Iya sih. Iya. Langsung gua disekak gua. Aku approve. Langsung disekak gua. Jadi enggak maaf Ustaz. Malu gua. Aku takut yang diserang gitu kan. Nabil siapa gitu kan. Iya. Ya, cukup ya. Cukup ya sebagai cicinya lu. Iya, lu sebagai cicinya. Lu harus dewasa di depan Nabila. Raymond oke lah, boleh dicoba. Lu pikir dia handphone? Boleh lah, first date ke Yuk Ngaji Studio. Udah tutup. Tutup. Ayo, Veron tutup. Ya udah. Ya. Apa ya? Terima kasih. Oke, terima kasih udah nonton sampai ini week 2 ya? Week 3. Week 3. Doakan Raymond sama Nabila bisa berlanjut di belakang kamera. Ini bukan settingan aku. Das, kamera gua terima kasih banyak Nabila juga udah hadir. Thank you. Sorry absurd kid. Ini emang kita agak kayak tongkrongan banget gitu. Senang banget sih bisa belajar sama Ustaz. Tapi semoga obrolan ini bermanfaat. Iya. Amin. Gua no comment. Terakhir. Apa? Jadi last. Iya apa? Kriterianya Nabila pengen cari yang kayak gimana? Makin lama ini 1 jam, Veron. Boleh enggak lah? Ada jawaban singkatnya? Boleh 3. Coba. 3. Top 3. Top 3. Top 5. Sebenarnya kalau yang dari yang aku sering dengar kajian ya Ustadz, itu pasti dari fisik tadi ya, fisik, nasabnya, hartanya dan agama. Fisik, nasab, harta, agama. Kan? Tapi nasab apa kan nasab? Keturunan Kak. Jadi kalau misalnya tanpa agama kan semua 0 tuh. Jadi pasti sekarang aku kriterianya karena pengen punya suami yang bisa ngebimbing aku, pasti soleh dulu, akhlaknya baik ya, hubungan sama Allahnya baik, sama manusia baik, sama orang tua tuh lama gitu. Terus kedua bertanggung jawab gitu. Bertanggung jawab dan ketiga apa ya? Kaya. Ya itu bisa dicari sih kayak harta ya, tapi apa ya? Bingung sih yang pasti lembut. Iya. Soft spoken. Nggak kasar, nggak kasar. Dan tadi yang dia paling khawatirin soalnya main tangan. Nggak selingkuh juga. Actually kriterianya masih. Udah cukup, terima kasih banyak. Semoga ada di Raymond Chin. Jadi kayak gini jadi teman-teman yang pengen explore konsep ta'aruf dan ada yang sedang mencari, Ustadz gue open jadi takut. Open buat ta'aruf. Open aku. Dia boleh kirim. Ya. Siap. Terima kasih banyak semuanya.